Pada tahun 1830, negeri Belanda pecah karena perlawanan orang-orang Belgia. Perang saudara yang meletus itu berlangsung beberapa tahun lamanya dan menyebabkan keuangan Belanda berakhir dan kemerdekaan dimenangkan oleh Belgia. Dengan adanya peristiwa-peristiwa ini, maka kultur stelsel atau sistem tanam paksa sebagaimana direncanakan oleh Van den Bosch dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mengatasi keuangan Belanda pada saat itu. Praktek dari penyalahgunaan sistem tanam paksa berupa: pertama, menurut pokok pertama, penanaman tanaman ekspor hendaklah disetujui oleh orang Indonesia. Prakteknya perjanjian itu hanya dibuat oleh para pembesar saja. Yang kedua, walaupun dalam perjanjian disebutkan bahwa tanah yang digunakan untuk kultur stelsel adalah 1/5 sawah, tetapi prakteknya adalah 1/3 bahkan setengah dari tanah desa, bahkan dipilih tanah yang subur. Yang ketiga, waktu untuk bekerja dibuat tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda jauh lebih lama, atau lebih dari 66 hari, yaitu antara 200 sampai 225 hari dalam setahun. Yang ketiga, kerap kali orang yang dipekerjakan berasal dari tempat-tempat yang jauh dari kampungnya, padahal makanan harus disediakan sendiri, sedangkan waktu untuk mengerjakan sawahnya habis, sehingga persediaan makanan kurang sekali. Yang keempat, tanah yang diserahkan untuk sistem tanam paksa ternyata masih tetap dipungut pajak sehingga tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya tanaman pemerintah harus didahulukan, baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam tanamannya sendiri itu tinggal sedikit sehingga hasilnya menjadi kurang. Yang kedua adalah pemberlakuan politik liberal dengan penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1865. Pemberlakuannya ditandai dengan adanya usaha berupa penanaman modal bagi pihak swasta yang ditanamkan pada perusahaan perkebunan dan pertambangan. Adalah politik pintu terbuka. Dengan adanya undang-undang agraria, berarti Belanda menganut politik pintu terbuka, yang berarti pemerintah kolonial memberi kesempatan kepada kaum modal asing seperti Belanda, Inggris, Amerika untuk menanamkan modal sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Sistem ini membuat Belanda tidak langsung memeras rakyat, tetapi memeras rakyat melalui kaum kapitalis. Selanjutnya adalah kebijakan politik etis atau kebijakan balas budi. Kebijakan ini didasarkan atas gagasan-gagasan kaum etis yang menyatakan bahwa perlu adanya perbaikan dalam bidang pertanian, yaitu pembangunan dalam irigasi, pendidikan atau edukasi, dan perpindahan penduduk atau transmigrasi. Dalam pelaksanaannya, hal ini hanya menguntungkan pihak Belanda. Irigasi dibuat untuk perkebunan Belanda, edukasi dibuka untuk menghasilkan tenaga terampil yang murah, dan imigrasi dilakukan untuk mengirimkan tenaga kuli yang murah ke perkebunan Belanda di luar Jawa. Perubahan sosial dan budaya. Perkembangan nasionalisme sebagai gerakan modern Hindia Belanda tidak lepas dari adanya perubahan sosial dan budaya. Pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai perubahan mendasar sehingga terciptanya ide-ide dan pola-pola gerakan modern bagi masyarakat Hindia Belanda. Kebijakannya juga memberikan perubahan mobilitas sosial masyarakat dengan pendidikan sebagai contohnya. Melalui program pendidikan, memberikan pemahaman baru dan perubahan dengan munculnya elit-elit baru yang telah mendapat pendidikan barat. Benteng Friedeburg merupakan salah satu bukti pengaruh dalam bidang budaya yang
terpengaruh dengan gaya Eropa. Serta juga ada tari-tarian dan bahasa yang telah terpengaruh oleh bangsa Barat. Juga ada perubahan dalam